Selamat malam Bapak dan Ibu. Hari ini kita akan membahas mengenai mata kuliah marketing khususnya untuk digital communication. Kita mulai dengan RPKPS atau yang kita sebut dengan course planning. Mata kuliah marketing dan digital communication ini adalah mata kuliah wajib yang akan disampaikan sesuai dengan RPKPS yang sudah disetujui oleh Prodi MMT sebagaimana yang terlihat pada slide ini. Mata kuliah ini akan membahas marketing digital communication dan knowledge of digital communication secara global. Adapun yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah mahasiswa dapat memahami mengenai manajemen, operasional bisnis, dan teknologi termasuk ethical dan sosial aspek di marketing. Mata kuliah ini dikelompokkan menjadi 4 subsession yaitu melakukan analisa mengenai marketing dan digital communication strategi, 2. Membuat rencana marketing dan digital communication strategi, 3. Implementasi dan evaluasi dari marketing strategi dan digital communication strategi, dan 4. Mengembangkan sustainability marketing dan digital communication strategi atau berkelanjutan. Mahasiswa diharapkan dapat mengidentifikasikan dan membuat rencana serta melaksanakan marketing strategi serta melakukan evaluasi yang berhubungan dengan target konsumen. Adapun referensi untuk mata kuliah ini adalah Marketing the Core, International Marketing, Marketing Real People, Real Choice, dan Contemporary Marketing. Mari kita masuk dalam sesi pertama dari mata kuliah Marketing dan Digital Communication, yaitu Marketing the Core. Marketing Decor akan dibahas dalam 3 minggu pertama yang akan membicarakan mengenai konsumen dan marketing organization pada minggu pertama, international marketing untuk produk bagi pelanggan dan bisnis pada minggu kedua, dan global marketing strategi yang akan membahas mengenai integrated marketing dan juga pada marketing sustainability yaitu green dan blue economy. Pada akhir session akan ada tugas untuk mendapatkan umpan balik dari mahasiswa mengenai sesi pertama daripada marketing dan digital communication. Mari kita mulai dengan pertanyaan. Siapakah Kabilem yang mempunyai lebih dari 160 juta follower dan likes mencapai 2,6 miliar? Kabilem adalah the most followed TikTok yang baru menjual perusahaannya lebih dari 900 juta dolar pada awal tahun ini. Kenapa bisa sukses? Pertama, kontennya sangat simpel. Di era high production, Kabi justru datang memberikan sesuatu yang simple atau bisa disebut radical simplicity. Kabi juga menggunakan bahasa yang universal yaitu gestur tanpa kata-kata yang menjadi global logo. Kabi juga bukan selebriti, tetapi memberikan sesuatu yang biasa yang dapat dipercaya sehingga banyak yang mau ikut. Kesimpulannya, Kabi adalah contoh dari seorang content creator yang sukses dalam menggunakan marketing dan digital communication yang menghasilkan perusahaan dengan nilai jual yang sangat tinggi, dengan memberikan sesuatu yang dapat dipahami dengan mudah oleh konsumen. Sekarang kita masuk kembali ke dalam subjek kita minggu ini yaitu marketing decor. Khusus untuk marketing proses, dimulai dengan pembahasan mengenai customer, relationship, dan marketing value, bagaimana mengembangkan marketing strategi dan mengenai ethical serta tanggung jawab sosial di marketing. Sebelumnya, kita perlu tahu apa itu marketing. Marketing adalah salah satu kegiatan yang akan memberikan benefit atau keuntungan kepada perusahaan, konsumen, dan society. Dan melalui exchange atau pertukaran antara penjual dan pembeli, di mana kedua pihak akan mendapatkan manfaat dari proses ini. Untuk mendapatkan benefit atau manfaat tersebut, diperlukan organisasi yang mendukung kegiatan marketing seperti yang ditampilkan pada slide ini. Stakeholder adalah pihak eksternal yang terdiri dari supplier, pelanggan, konsumen, dan lainnya yang mendukung operasional perusahaan. Sedangkan organisasi ataupun eh, fungsi atau departemen yang ada di perusahaan seperti research and development, human resource, manufacture, IT, finance, dan keuangan, serta marketing. Ada juga faktor-faktor lain seperti sosial, ekonomi, teknologi, persaingan, dan juga peraturan yang mempengaruhi operasional perusahaan. Semua ini menjadi integrated proses yang saling berhubungan baik secara langsung ataupun tidak langsung. Fokus marketing terus berkembang. Dimulai dari tahun 1950 di mana produk menjadi fokus utama, tetapi pada tahun 1970 berubah di mana konsumen atau pelanggan menjadi fokus utama dari marketing dan berkembang menjadi branding dan value pada tahun 1990 sampai 2010. Pada tahun 2020 kita semua tahu marketing juga perlu fokus pada tanggung jawab sosial. Bagaimana dengan konsumen sebagai target utama dari marketing? Kebutuhan konsumen
dari masa kecil tumbuh menjadi remaja, dewasa, dan akan menjadi tua pada akhirnya juga berubah sesuai dengan perkembangan usia konsumen. Tantangannya adalah bagaimana mencari titik temu antara kebutuhan konsumen kita dengan produk yang akan ditawarkan. Dan ini terus berubah dari waktu ke waktu. Model marketing mix juga berubah mengikuti tren yang terjadi. Dimulai pada tahun 1960 dengan teori 4P yang kita kenal yaitu product, price, place, dan promotion dengan fokus utama pada produk. Dan kemudian pada tahun 1990 berkembang menjadi 4C yaitu customer, cost, convenience, dan communication dengan fokus utama pada konsumen. Dengan perkembangan teknologi berkembang menjadi 4E pada tahun 2009 yaitu experience, exchange, everywhere, dan evangelist dengan fokus pada pengalaman konsumen. Konsumen mencari pengalaman, nilai atau value kapan saja, di mana saja, dan juga ekspresi untuk sesuatu yang mereka rasakan. Untuk poin terakhir ini, kita semua pasti suka yaitu share and comment. Untuk sesi pertama ini, ada pertanyaan atau tanggapan yang mau disampaikan? Saya setuju dengan marketing changing focus, di mana marketing perlu memikirkan usia konsumen mereka dan evolusi dari konsumen, Pak. Hal ini menarik perhatian dan akan saya gunakan dalam usaha saya. Oke, terima kasih atas pernyataannya. Semoga diskusi kita ini dapat digunakan secara maksimal untuk keuntungan perusahaan. Pak, saya ingin bertanya, mengapa terjadi evolusi dari marketing mix 4P ke 4C dan sekarang ke 4P, 4E? Kasih, Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk menjawab pertanyaan ini, saya akan kembali ke slide daripada evolusi marketing mix. Jadi, evolusi dari 4P ke 4C dan sekarang menjadi 4E dikarenakan perubahan kebutuhan konsumen dan juga perkembangan teknologi. Pertama, konsumen memerlukan produk. Ketika produk sudah tersedia, konsumen diminta didengar, dan pada akhirnya konsumen mau merasakan pengalaman mereka sendiri. Dengan teknologi yang ada saat ini, seperti sosial media, konsumen dapat melakukan share and comment untuk pengalaman yang mereka dapatkan. Saya harap penjelasan ini dapat menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu. Oke, kembali kita masuk ke sesi berikutnya. Pada bagian kedua ini, kita akan membahas mengenai marketing strategi melalui proses di dalam organisasi perusahaan. Apakah marketing plan dan bisnis plan berbeda? Pasti berbeda. Marketing plan adalah turunan dari bisnis plan yang mencakup research, operation, produksi, dan semua aktivitas perusahaan yang dibuat untuk jangka waktu panjang. Sedangkan marketing plan adalah roadmap hanya untuk kegiatan marketing untuk jangka waktu 1 sampai 5 tahun. Hal yang perlu diperhatikan adalah marketing plan perlu direview secara berkala karena dinamika perubahan baik di sisi konsumen dan juga perusahaan. Dan untuk mendapatkan marketing plan yang baik, pertama-tama perlu ditentukan dengan jelas mengenai produk portfolio strategik, yaitu untuk produk yang ditawarkan kepada konsumen, melalui kebutuhan konsumen dan juga kemampuan perusahaan untuk produk tersebut, atau yang kita sebut dengan SBU, Strategic Business Unit. Analisa ini akan menggunakan model dari BCG, yaitu Boston Consulting Group, yaitu produk dianalisa menggunakan matriks dari market growth dan market share. Untuk mempermudah, kita akan menggunakan produk dari Apple, yaitu dimulai dengan question mark untuk produk Apple Watch, maka terus tumbuh tetapi share tetap rendah. Diperlukan analisa lebih lanjut untuk produk ini. Kemudian, produk iPhone, yaitu star produk, maka terus tumbuh dan share tinggi untuk produk ini. Ini menjadi fokus utama untuk pengembangan perusahaan. Selanjutnya adalah produk iPod pada segmen cash cow, yaitu growth relatif rendah tapi share cukup tinggi. Produk ini mendatangkan keuntungan pada perusahaan. Dan terakhir adalah produk iPod pada segmen dock yang sudah tidak bisa tumbuh dan relatif rendah share. Produk ini dipertimbangkan untuk tetap atau mau dihilangkan. Dari analisa ini akan didapatkan arah strategi yang akan dilakukan oleh perusahaan. Setelah menentukan bisnis mission statement dan goal atau tujuan perusahaan, tahap selanjutnya adalah planning atau perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Tahap planning atau perencanaan dapat dimulai dengan SWOT analisis, dilanjutkan dengan market product fokus dan tujuan, serta rencana marketing program. Tahap implementasi dimulai dengan resource
calculation untuk mendukung implementasi yang sesuai dengan kebutuhan marketing program. Jangan lupa untuk setup setiap task atau tugas sesuai dengan marketing program, termasuk tanggung jawab dan deadline sampai pada mengeksekusi program tersebut. Setelah tahap implementasi, lakukan evaluasi dengan membandingkan hasil program dengan target daripada marketing program tersebut. Evaluasi ini dapat mengidentifikasikan kondisi saat ini dan hasil akhir yang akan dicapai. Maksimalkan yang memberikan hasil lebih baik dan lakukan perbaikan untuk hasil yang tidak sesuai. Perbaikan ini bisa juga berasal dari perencanaan yang tidak baik ataupun implementasi yang tidak maksimal, seperti garis pada model ini. Maksimalkan yang memberikan hasil lebih baik dan lakukan perbaikan untuk hasil yang tidak sesuai. Perbaikan ini juga berasal dari perencanaan yang tidak baik ataupun implementasi yang tidak maksimal seperti garis pada model ini. Untuk sesi kedua ini ada pertanyaan atau tanggapan yang mau disampaikan? Di marketing proses, khususnya di bagian planning phase itu, contoh untuk SWOT analisis, market product fokus, dan goal setting, serta the marketing program sangat jelas buat kami, Pak. Terima kasih. Terima kasih atas pernyataan tersebut. Semoga pembahasan kita ini bisa digunakan secara maksimal pada pembuatan marketing plan kalian. Siapa yang mau nanya? Oke, saya Pak. Silakan, Pak. Oke, dalam bisnis portfolio analisis, mengapa produk bisa pindah dari cash cow ke Doc Square? Terima kasih untuk pertanyaannya. Kita akan masuk ke slide sebelumnya, yaitu setting the strategic direction. Produk ini bisa pindah dari Cashco ke Doc Square karena adanya ini dari perubahan baik itu eksternal maupun internal. Dari sisi konsumen maupun perusahaan itu sendiri, perkembangan teknologi termasuk juga persaingan dari kompetitor. Ambil contoh untuk produk iPod yang dulunya terkenal sebagai musik player pada masanya. Dengan perkembangan teknologi pada saat ini, sudah ada di iPhone atau iPad yang menjadi stars dan Casco bagi perusahaan Apple. Dan saat ini kita sudah tidak mendengar lagi iPod yang dikeluarkan oleh Apple. Pertanyaan ini akan dijawab lebih lanjut di sesi product life cycle, yaitu introductions, growth, maturity, dan akhirnya decline. Menjawab pertanyaan tersebut, terima kasih. Pada bagian terakhir ini kita akan bahas mengenai tanggung jawab marketing pada lingkungan dan juga ethical serta sosial. Sebelumnya, yang pasti kita akan lakukan yaitu scanning atau analisa terlebih dahulu. Apa itu tren marketing ke depan? Teknologi akan menjadi semakin maju dan pada marketing ini juga merubah proses pada konsumen, perusahaan, dan juga supplier. Dari sisi environmental scanning, terdapat 5 environment force, yaitu sosial, seperti demografi dan culture change, ekonomi, mencakup kondisi dan makro, serta pendapatan daripada konsumen. Ketiga adalah perkembangan teknologi yang berdampak pada produk miliki saat ini. Setelah scanning, kita akan masuk ke dalam ethical marketing. Yang harus kita perhatikan adalah satu, budaya dan norma sosial di masyarakat. Budaya sebagai kekuatan yang mengatur apa yang benar dan adil secara moral. Dan ini relatif terhadap masyarakat tertentu. Berikutnya adalah budaya di bisnis. Untuk memahami perilaku moral dalam kegiatan bisnis. Batas antara perilaku konsumtif, kompetitif, tidak etis, dan kode etik dalam praktik bisnis. Ketiga adalah budaya di perusahaan yang berupa set dari nilai, ide, dan sikap di perusahaan, tercermin dari perilaku perusahaan, kode etik, formal, dan tindakan perusahaan. Pada akhirnya adalah moral atau perilaku sebagai individu pribadi pengambil keputusan. Filsafat moral dipelajari melalui proses sosialisasi dengan teman, keluarga, termasuk juga pendidikan formal. Selanjutnya, kita bahas mengenai social responsibility untuk marketing. Pertama, kita bicara mengenai social responsibility. Perusahaan adalah bagian dari masyarakat yang lebih besar dan semua tindakan harus bertanggung jawab kepada masyarakat itu sendiri. Yang kedua, green marketing. Pemasaran harus memperhatikan lingkungan dalam kegiatan produksi
dan promosi produk. Ketiga, cost marketing, perusahaan harus memperhatikan dampak atau akibat dari kegiatan pemasaran terhadap konsumen mereka. Dan keempat, sustainability development, perusahaan harus melindungi lingkungan sekaligus kemajuan ekonomi yang berkelanjutan dari semua aktivitas perusahaan. Untuk sesi terakhir ini ada pertanyaan atau tanggapan yang mau disampaikan? Oke Pak, Oke, saya lanjut ya terakhir. Pak. Pak, tolong berikan contoh untuk etikal dalam marketing. Baik, untuk pertanyaan mengenai ethical dalam marketing, kita akan masuk kembali ke dalam slide ethical marketing behavior. Perusahaan atau pemasaran harus memperhatikan 4 aspek ini dalam melakukan kegiatan marketing, yaitu budaya atau norma sosial, budaya di bisnis, kode etik perusahaan, serta etika dalam perilaku. Contoh yang akan kita sampaikan dari sisi etika ini adalah, apakah diperbolehkan menggunakan material yang membahayakan konsumen? Pasti tidak sesuai dengan norma di masyarakat, dan juga norma secara bisnis, karena ada peraturan untuk kegiatan tersebut. Akan lebih bagus kalau perusahaan atau marketing tidak melakukan hal ini karena adanya kode etik dan juga etika kita sebagai individu. Demikian tambahan untuk etika dalam marketing, sebagai contoh buat Bapak dan Ibu. Terima kasih. Ada pertanyaan tambahan? Bila tidak ada, materi sudah selesai. Terima kasih atas diskusi dan juga pertanyaan dari Bapak Ibu. Jangan lupa untuk membaca kembali materi hari ini dan tugas selanjutnya. Terima kasih dan selamat malam.